Selamat sore para pemelotot YouTube Mazhab Semolawaru Komunitas Sawo. Pada sore hari ini kita akan membicarakan banyak sekali hal, tapi mungkin akan diperuncing ke dalam beberapa tema yang spesifik. Dan kebetulan karena itu dihadirkanlah narasumber yang mungkin di bidang itu sangat mumpuni gitu ya. Oke. Tanpa banyak waktu, kita langsung saja ke Mas Bayu. Oke. Mas Bayu, oke, Bayu. Silakan duduk, Bay. Selamat sore semuanya. Iya. Hari ini yang kita bahas tentang apa tadi, Mas? Konstelasi politik global saat ini ya, ekonomi global. Hari ini ekonomi global mengalami kapital global. Hari ini mengalami yang namanya sentralisasi kapital, di mana terjadi sentralisasi keuangan kepada di atas itu. Terjadi penyedotan yang di atas. Bisa jadi hal ini karena merasa bahwa global sendiri merasa bahwa hari ini mungkin bisa jadi daya beli yang kurang sehingga menyebabkan penyedotan dana ke atas, dan akhirnya bisa jadi nanti orang super kaya itu menjadi fusi ajaib, di mana orang super kaya akan memberikan dana langsung kepada orang miskin sehingga terjadi daya beli. Hal ini mungkin sudah ada indikator-indikator yang terjadi di India. Telah dibagikan handphone sejumlah 6 juta, Pakistan sejumlah 5 juta handphone. Hal ini bisa jadi untuk melakukan percepatan ekonomi di tiga hal yang terpenting perkembangan dunia. Pertama adalah perkembangan IT, perkembangan cepat di dunia IT. Kedua, perkembangan teknologi energi baru terbarukan. Yang ketiga adalah energi rekayasa pangan. Nah, hal ini menyebabkan semuanya ini adalah menyebabkan terjadinya perubahan basis material. Basis material berubah. Nah, ketika basis material berubah, maka pengaturan kekayaan akan berubah. Tinggal bagaimana nantinya masyarakat itu berada di mana dengan perkembangan hal-hal yang ada tersebut. Nah, akibat dari perkembangan ini semuanya, misalkan terjadinya perkembangan IT yang sangat cepat, munculnya aplikasi. Salah satu contoh boleh kita sebut, boleh iklan ya. Gojek, adanya transportasi online, Gojek, Grab, Uber. Nah, hal ini merubah basis material di bawah. Orang di bawah terjadi demokratisasi alat produksi. Punya mobil, punya motor, bisa bersimbiosis ya dengan kelompok kaya. Sehingga mereka jika mereka bekerja serius dapat uang, dan tidak serius tidak dapat uang. Nah, perubahan basis material ini, tiga hal ini menyebabkan adanya disruption ya, atau gangguan. Nah, ketika muncul gangguan, pertanyaannya adalah siapa yang diganggu, siapa yang mengganggu, kan gitu. Siapa yang diganggu, siapa yang mengganggu. Nah, disruption ini muncul karena perubahan tiga hal tadi. Misalkan perubahan IT, perkembangan IT secara cepat. Nah, dengan adanya aplikasi tersebut itu menyebabkan gangguan. Siapa yang diganggu? Yang diganggu adalah bisnis, mungkin bisnis yang pada saat itu sudah settle, konvensional gitu kan. Siapa? Bisa jadi adalah transportasi yang tidak online. Taksi tersebut merasa terganggu akan hal ini, sehingga mungkin pemerintah mau tidak mau harus ikut turun untuk membatasi ataupun dengan membuat undang-undang atau apapun. Nah, itu mungkin diistilahkan pengaturan kekayaan ada di situ. Kemudian terjadi lagi bahwa pertumbuhan ekonomi ini karena adanya teknologi tadi, aplikasi dan sebagainya ini menyebabkan
menyebabkan hal lain, misalkan perkembangan online, belanja online. Nah, belanja online bisa jadi dulu orang menganggap bahwa sekarang daya beli menurun, tapi ada pakar yang ngomong bahwa daya beli sebenarnya tidak menurun, tapi pergeseran zaman yang mengubah daya beli itu tidak secara ketara, tapi cukup dengan Android Anda sudah melakukan jual dan beli transaksi secara online. Nah, hal ini juga menyebabkan gangguan. Siapa yang diganggu? Kan begitu. Nah, yang diganggu adalah ketika aplikasi ini muncul, jualan online muncul, yang terganggu adalah satu, toko-toko yang sudah settle. Dia sebagai distributor, sebagai agen, ataupun sebagai orang tengah. Bisa disebut middleman, kan gitu. Nah, mereka merasa terganggu karena transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu, cukup menggunakan teknologi, maka terjadi arus transaksi tersebut. Nah, mungkin itu yang disebabkan, oh ternyata daya beli ada. Hari ini banyak online meraup sekian triliun, hari ini triliunan di online. Tadi kan ada pergeseran pola manusia itu sendiri. Artinya nah ini semuanya ini itu karena kita memasuki yang namanya revolusi eksponensial atau biasa disebut, kadang-kadang ada yang menyebut mungkin revolusi industri 4.0. Nah, ada yang menyebut revolusi eksponensial, yaitu perkembangan di mana tiba-tiba secara kejutan itu naik secara signifikan. Jadi ketika perkembangan zaman dulu itu pasti secara linear, perkembangan secara pelan linear. Jika eksponensial itu tiba-tiba tidak ada gerakan, tiba-tiba dia langsung bergerak ke atas. Pertumbuhan yang super cepat, sangat cepat. Inilah yang disebut era eksponensial. Pertumbuhan itu tadi ada 3 hal, dan ini menyebabkan perubahan basis material dan menyebabkan perubahan pengaturan kekayaan. Contoh yang kedua bisa jadi dari satu perkembangan energi baru terbarukan, di mana pergeseran energi baru terbarukan. Eropa mungkin kemarin sepakat bahwa di tahun 2030 itu sepakat bahwa mereka sudah tidak menggunakan mobil berbahan bakar BBM. Tapi hari ini saya dengar bahwa Jerman sudah menginstruksikan di kota-kota besarnya itu mobil BBM khususnya hanya jenis diesel, sementara ini diesel sudah tidak boleh lewat. Artinya apa? Hal ini kan bisa mengganggu siapa yang memasok BBM. Kita sebut resi minyak mungkin. Nah, resi minyak akan terganggu dengan adanya energi baru terbarukan ini, sehingga pola keuangan tersebut akan merubah. Yang dulunya mungkin mereka sangat signifikan mempunyai kekayaan dari minyak, itu berubah karena adanya basis material yang berubah, adanya energi menggunakan mobil listrik tadi menyebabkan seluruh mungkin pengguna minyak, penghasil minyak hari ini mengalami penurunan yang luar biasa. Jika nantinya ketika energi minyak sudah tidak dipakai, secara otomatis semua yang punya ladang minyak atau semua perusahaan-perusahaan minyak bangkrut. Dan hari ini pun sudah jelas, kemarin ada artikel yang mengatakan bahwa adanya 150 perusahaan minyak besar dunia kolaps, bangkrut. Dan bahkan ada artikel juga yang menyebutkan bahwa salah satu pengusaha Brasil, yaitu kalau nggak salah Eike Batista, dia salah satu pengusaha minyak di Brasil terkenal nomor 1 dan kalau nggak salah nomor 5 di Forbes. Tapi tiba-tiba hilang kekayaannya, hilang triliunan itu karena basis material yang berubah. Nah, perubahan inilah
ekonomi ini berubah karena mengalami perubahan basis material. Dengan adanya perubahan basis material, maka adanya pengaturan kekayaan berubah. Pengaturan kekayaan berubah, maka bisa jadi ini adalah hilangnya middleman. Hilangnya middleman. Orang-orang tengah akan hilang. Sampai akhirnya hilang. Dengan adanya online aja, hari ini mungkin mall akan di Amerika mungkin sudah ada banyak toko-toko yang tutup. Mall itu toko-toko tutup. Bisa jadi ke depan mall berubah hanya sebagai satu tempat nonton, tempat nongkrong, tempat makan, tempat mainan anak. Toko-tokonya mungkin akan berkurang, bahkan mungkin kemudian kosong karena orang lebih cenderung online, harga murah sampai di tempat dan sebagainya. Mungkin bagaimana pandangan hal ini kepada teman-teman yang lain gitu? Mungkin ada masukan ataupun pendapat yang lain mungkin. Oke, kalau saya menangkapnya adanya perubahan basis material ini mungkin menjadi salah satu indikator ya, bahwasanya mungkin perkembangan dalam hal ini adalah pembangunan juga, yang tadi dikatakan bahwa ternyata arus ekonomi itu terhisap ke atas atau trickle up effect, tapi ternyata dengan adanya bisnis online dan eksistensi dunia virtual ini yang kemudian merambah pada wilayah ekonomi ini menjadi wilayah-wilayah yang difus ya, artinya rancu, sehingga banyak kalangan-kalangan yang kesulitan untuk merumuskan gimana letak atau sumber-sumber ekonomi itu bisa didistribusikan, khususnya untuk mengatasi persoalan yang masih mendera negara yang masih berkembang atau negara dunia ketiga yang masih terlanda poverty ya, kemiskinan. Ya, mungkin saya langsung tanpa berlama-lama Pak Didin. Oke. Iya, terima kasih Pak Lukman. Ini pembahasan cukup menarik karena pembicaraan tentang ekonomi. Ada beberapa titik yang bisa kita cermati bahwa apa yang terjadi hari ini itu sejatinya adalah sebuah perubahan pola, tapi amat sangat mendasar. Bahwa dikatakan ada penyedotan finansial besar-besaran yang dulu secara hukum ekonomi itu rantainya jelas, ada lapisan bawah, lapisan tengah, langsung ke elit. Nah, hari ini nampaknya pola semacam itu sudah konvensional dan harus digeser, sehingga yang terjadi adalah pengisapan itu oleh elit langsung kepada lapisan paling akar. Apa yang terjadi kemudian? Lapisan menengah menjadi kolaps. Manakala lapisan menengah ini kolaps, maka mau tidak mau agar tetap survive, dia harus mau menjual aset-aset produksinya, propertinya, apanya itu dibeli oleh elit, sehingga ada semacam pemisahan. Sebagian akan kolaps bangkrut menjadi dasar, sebagian lagi terhisap ke atas karena kepemilikannya menjadi milik elit. Artinya hubungan yang tadinya melewati jalur distribusi secara tertib menurut hukum ekonomi hari ini telah dipangkas oleh revolusi di bidang informatika, sehingga pengisapan itu langsung dari elit kepada kelas bawah. Nah, konstruksi atau turbulensi perekonomian semacam ini menisayakan adanya sebuah pemilahan atau pengkutupan. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontalnya. Bahwa ada kawasan yang disebut negara-negara sentral, lalu ada kawasan yang disebut negara periferial. Dulu negara berkembang atau negara ketiga ini membangun lalu menjadi negara yang mendekati negara maju. Hari ini tidak terjadi itu, tidak jadi maju, tapi kembali lagi ke arah negara periferial atau negara pinggiran. Lalu akumulasi seluruh kekayaan dunia akhirnya masuk semua ke negara kawasan sentral atau negara pusat. Hari ini barangkali kenapa MEE menjadi goncang, kenapa Amerika juga kelabakan, karena ada gerakan yang tiba-tiba menyalip di tengah jalan. China ini luar biasa. Bagaimana caranya dia di era teknologi yang maju ini agar barangnya seluruhnya disedot oleh pasar internasional adalah dengan cara menekan kos produksi sedemikian rupa. Caranya bagaimana? Mata uangnya dibanting serendah-rendahnya, sehingga ini melahirkan biaya produksi menjadi rendah,
ketika biaya produksi menjadi rendah, maka ada persaingan di tingkat pasar global. Kalaupun kompetitif advantage tidak bisa dia menangkan, dia mengejar comparative advantage-nya. Jadi dia menang secara harga. Dia unggul bukan karena kualitas barangnya, karena dia bajakan, cloningan dan seterusnya, tapi dia memenangkan persaingan di tingkat global karena secara harga dia teramat murah. Akhirnya yang seharusnya keuangan tadi ke arah Eropa, ke arah Amerika, hari ini diboyong semua ke Cina. Nah, ini sebuah konstelasi yang menarik di sini. Lalu hubungannya dengan teorinya Friedrich Miskin itu, ada peranata ekonomi baru yang hari ini sedang bergerak secara senyap dan tidak disadari oleh siapapun. Yang menangguk hasil saya kira adalah sang naga. Itu Pak Lukman komentar saya. Nah, mungkin kita akan mencoba menggali lagi ya, mungkin dari wilayah-wilayah yang agak sederhana, mungkin kepada para pelaku usaha di sini juga mungkin ada teman-teman atau adik-adik yang mungkin sangat familiar dengan dunia usaha kecil dan wilayah-wilayah yang berada di kehidupan sehari-hari. Mungkin langsung saja ke Mas siapa ini? Mas Fajar sebagai apa? Ini kebetulan orang IT yang ya baru saja menjadi sarjana, tapi dia mumpuni di wilayah IT. Kira-kira bagaimana pandangannya ini, Mas Fajar? Tentang apa ini? Ya itu Aku tadi. juga bingung ngomong apa. Gak mungkin kalau misal setahu apa ya yang ingin saya omongkan aja lah terkait dengan hasil dan sebagainya tadi itu. Mungkin juga benar apa katanya Pak Didin ketika Cina juga menguasai khususnya di bidang teknologi. Sebenarnya sudah sejak lama ya, sejak dulu. Kan bisa ambil contoh seperti Jack Ma itu pendirinya Alibaba Group itu kan dia itu hebat sekali gitu, maksudnya bisa membuat apa sebuah toko online yang berbasis dengan B2B ya. Ya B2B. Iya, bayar to P2P bayar. sekarang. P2B, peer to peer kan langsung orang Bukan B2B, bayar to bayar, Oh, bayar. G to G, government to government. Iya. Oke, lanjut. Itu yang saya saya kagum dengan mereka itu karena sebuah terobosan baru di mana mempertemukan pedagang dengan pedagang atau pemerintah dengan pemerintah gitu. Jadi nggak perlu lagi dengan cara konvensional dan cara yang online dan cepat gitu. Jadi benar ada minim cost juga dan sebagainya. Nah, sebenarnya juga ada pro dan kontra sebenarnya. Saya juga nggak bisa bilang bahasanya itu juga nggak bagus itu juga bagus, cuma nggak tahu sih kalau saya juga belum mempelajari hal itu gitu. Nah, yang saya ketahui sih dari situ di sini sih cuma sebagian seperti itu. Nah, terkait dengan ekonomi global lagi juga mungkin memang saatnya mungkin kan Indonesia ini sudah dimasuki beberapa perusahaan asing dan sebagainya itu, bahkan perusahaan yang sekiranya itu adalah perusahaan nasional tapi ternyata di bawahnya atau di atasnya itu pasti bukan asli dari Indonesia gitu loh. Jadi sulit sekali menemukan perusahaan-perusahaan besar itu yang benar-benar asli dari Indonesia gitu loh. Ya itu sih. Kalau saya seperti itu. Mungkin yang lain Langsung mungkin pandangannya Mas Asep sebagai pengamat niaga. Oke, langsung saja dapat kaum muda. Ayo, Masnya. Ayo. Siapa? Menanggapi statement teman-teman ini sepertinya seru, dialog yang seru hari ini ya, mengulas kembali apa yang disampaikan sama teman-teman tentang eskalasi ekonomi dunia dan perkembangan eksponensial atau bahasa teman-teman tadi sampaikan itu adalah lahirnya teknologi yang sangat cepat hari ini. Jadi paradoks globalisasi hari ini itu diidentifikasikan dengan 3. Yang teman saya bilang tadi adalah sentralisasi kapital, mengkerucutnya pemilik modal dunia. Kedua, hilangnya middleman atau kelompok tengah. Dan ketiga, alat-alat produksi makin murah. Mungkin ini menjelaskan juga teman saya tadi ya, tentang ya bagaimana Uber, bagaimana aplikasi berkembang hari ini. Dan pada 3 tingkatan ini
kita sebagai rakyat ini diuntungkan atas perubahan eskalasi dunia hari ini. Pasca tahun 90, dunia mengaminkan melalui Perdana Menteri Jepang tahun 80 mengatakan perekonomian dunia akan bergeser dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. Kalau kita tanya, mana yang menjadi titiknya di antar Samudra Pasifik? Ya Asia Tenggara. Kalau kita teman-teman mau bertanya lagi, di Asia Tenggara itu mana sentralnya? Ya Indonesia. Jadi rakyat Indonesia hari ini diuntungkan dengan pergeseran ekonomi tadi, ditambah dengan perubahan eksponensial, perubahan teknologi yang semakin cepat, yang semakin murah. Hari ini nggak usah butuh modal banyak-banyak, nggak usah butuh dana banyak-banyak. Cukup misalnya tadi dengan satu sepeda motor atau satu mobil, kita menjadi tuan, menjadi pemilik modal, menjadi pelaku usaha atas dirinya sendiri. Nah, ini memotong kos produksi yang sangat jauh, yang sangat besar. Nah, inilah kemauan daripada kapital global. Inilah kemauan daripada orang-orang atau manusia-manusia super kaya dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Oke. Ya, semakin menarik ya. Tapi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Yang apa itu? Yang tentang ini efeknya sebenarnya jauh lebih kepada menguntungkan atau sebenarnya memberikan pemerataan yang cukup adil bagi konstelasi global maupun wilayah-wilayah yang, atau justru seperti fenomena disrupsi yang dikatakan itu ternyata ya kemerosotan, atau mungkin dalam katanya disrupsi itu sendiri ya. Ngomong perspektif ya, spektrum. Mungkin langsung saja kepada Bang. Mas Bayu. Ya tadi memang terjadi pergeseran arah perkembangan ekonomi ya, dari barat ke timur ya, nation timur. Hal ini banyak indikasinya di sini banyak. Tadi dikatakan bahwa Asia Pasifik, ketika ngomong Asia Tenggara ngomong lagi Indonesia. Hari ini Indonesia diprediksi oleh seorang praktisi ekonomi, gitu kan, ilmuwan ekonomi, diprediksi bahwa Indonesia di tahun teorinya Goldman Sachs ya kalau nggak salah, tahun 2030 Indonesia berada di nomor 7 dunia ekonomi, dan tahun 2050 mengalami perkembangan hingga 4 besar dunia. Nah, ini ada rentetan perpindahan dari barat ke timur ini. Tadi bisa dikatakan bahwa oke, Cina mungkin akan memimpin. Kenapa memimpin? Karena hal ini pasar mereka mempunyai besar, manusia yang banyak kan gitu. Nah, Asia itu secara tidak disengaja mendapat bonus demografi, bisa dikategorikan seperti itu. Punya manusia yang banyak, punya sumber daya yang bagus, punya sumber daya alam yang menawan. Nah, hingga Cina pun itu melobi Indonesia, yaitu jalur sutra maritim. Tiongkok, bukan Cina ya, kita anggap Tiongkok saja. Tiongkok dulu sudah punya jalur ekonomi, jalur sutra Darat. melalui darat. Akan tetapi mungkin sekarang berpikir bagaimana pendistribusian secara banyak, secara kuantitas itu banyak, akan tetapi kos biaya yang murah. Nah, mereka menggunakan jalur laut. Sekali kirim dorong berapa kontainer, berapa ton yang sudah dapat dikirim. Nah, untuk menjadikan Cina itu besar dan sebagainya, maka mungkin dia bisa butuh kawan kan gitu, butuh kawan yang strategis adalah Indonesia hari ini. Akhirnya dia membuat jalur sutra maritim. Kenapa dia kemarin membuat jalur sutra maritim, bahkan melobi Perdana Menteri Cina melobi Indonesia sampai hampir 1 bulan dan berbulan-bulan lebih mungkin di Indonesia. Itu hanya melobi Indonesia supaya mau bekerja sama tentang pengadaan jalur sutra tersebut, jalur sutra maritim tersebut. Menanggapi dari
statement Pembicaraan kemarin Pak yang iya. tidak sempat tuntas itu. Ya. Nah, sekarang Oke. kita tuntaskan mumpung habis upacara. Oke, ya. Tadi kalau menurut kemarin menurut Mas Bayu itu dikatakan ternyata pertumbuhan ekonomi yang diramalkan nantinya akan melaju pesat itu di tahun 2030 yang akan dialami oleh Indonesia itu ini menjadi salah satu pertanda baik atau angin segar bahwasanya ada di situ pertumbuhan yang signifikan. Nah, tapi apakah ini juga akan berdampak pada pemerataan? Nah, kira-kira menurut Pak Didin ada nggak pandangan yang mungkin berbeda dengan Mas Bayu? Silakan Pak Didin. Iya. Itu satu sudut pandang yang patut kita hargai ya. Dari sudut pandang ekonomi semacam itu memang itu seolah-olah terjadi pertumbuhan ekonomi di lapisan akar rakyat yang paling bawah. Tetapi harap diingat bahwa menurut sudut pandang yang berbeda, misalnya saya punya cara pandang yang beda, bahwa sebenarnya akibat dari revolusi di bidang IT beserta aplikasinya ini memang ada pemusatan ekonomi, sentralisasi kapital dari lapisan bawah ke lapisan elit. Tetapi sebenarnya yang disedot di lapisan elit itu seperti yang saya katakan kemarin itu berada di lapisan tengah. Caranya adalah manakala elit ekonomi itu melakukan hubungan ekonomi sudah tidak lagi melalui perantara atau lapisan tengah, tetapi langsung kepada lapisan bawah. Di sana ada yang dirugikan. Lapisan tengah menjadi bangkrut atau rontok. Nah, lapisan tengah yang rontok inilah yang saya katakan sebagai sebuah masyarakat baru yang letaknya posisinya tidak lagi berada di tengah tapi berbaur dengan lapisan bawah. Jadi ada kemiskinan baru yang timbul akibat lapisan tengah yang rontok tadi itu menjadi orang miskin baru. Tetapi kemiskinan mereka masih belum separah lapisan bawah yang tadinya memang aman di dalam perhubungan ekonomi ini. Nah, orang-orang miskin baru inilah yang secara serta-merta itu dikatakan seolah-olah lapisan bawah ini sedang ada pertumbuhan ekonomi. Padahal tidak. Yang tumbuh ekonomi di lapisan bawah itu adalah orang-orang yang di lapisan tengah yang tadinya gugur. Nah, karena alat-alat produksi mereka yang ownernya sekarang menjadi milik elit, kemudian mereka turun pangkat ke lapisan paling dasar, lalu mereka bermain di lapisan dasar itu. Inilah yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi oleh mereka. Jadi yang memainkan perekonomian di lapisan bawah itu bukan orang-orang miskin yang memang dari awalnya sudah berada di lapisan bawah, tidak, tetapi orang-orang di lapisan tengah yang rontok menjadi lapisan bawah. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Lalu kemudian apakah pergeseran pola hubungan ekonomi semacam ini boleh secara gegabah dianggap sebagai ini adalah berkah bagi bangsa atau rakyat khususnya Indonesia? Menurut sudut pandang saya ini petaka. Bukan berkah tapi petaka. Harap diingat bahwa ketika eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi sumber daya manusia, lalu kemudian pemanfaatan secara besar-besaran pasar, di mana bangsa kita hanya dianggap sebagai pasar oleh lapisan elit ekonomi tadi itu sejatinya adalah bentuk lanjutan dari sentralisasi kapital yang tadinya hanya di lapisan tengah kepada elit, tetapi dilanjutkan lagi, yakni sentralisasi kapital sampai ke ujungnya, ke lapisan yang paling akar. Nah,
kalau sebelumnya lapisan paling akar ini tidak ada yang bisa disedot ke atas karena memang tidak ada lagi yang bisa disedot mereka miskin. Nah, karena tidak ada yang bisa disedot karena mereka miskin, hari ini lapisan tengah yang tadinya turun menjadi lapisan bawah ini menjalankan atau memutar perekonomian di lapisan bawah. Akhirnya orang-orang miskin yang lama tadi ikut terkena istilahnya multiplier efeknya, sehingga mereka pun melakukan aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena telah terjadi multiplier efek di tingkat lapisan paling bawah, ini akhirnya kemampuan daya beli baru yang baru muncul inilah yang dianggap sebagai kesempatan untuk dihisap lebih lanjut. Jadi ada bentuk lanjutan dari pengisapan atau pemusatan kapital dari menengah kepada elit sampai ke lapisan paling bawah kepada elit. Itu satu. Lalu yang kedua, definisi pertumbuhan ekonomi selama ini oleh orang-orang kan dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Ekonomi tumbuh, karena ekonomi tumbuh maka di situ akan tersedia lapangan kerja. Kalau ada lapangan kerja maka rakyat punya daya beli, sisanya di saving. Sisa tabungan tadi bisa diakumulasikan menjadi modal sehingga muncul usaha baru. Kan harapannya seperti itu. Lalu transaksi bergulir terus. Tapi nampaknya ini juga masih terlalu sumir ya untuk dikatakan sebagai sebuah hal yang positif. Sebab saya punya definisi tersendiri atas istilah pertumbuhan ekonomi. Bagi saya, pertumbuhan ekonomi itu adalah eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi sumber daya manusia, dan pemanfaatan pasar secara besar-besaran menganggap rakyat hanya sebagai objek ekonomi. Itulah yang sejatinya diistilahkan sebagai pertumbuhan ekonomi. Ini pun dari sudut pandang ekonomi. Nah, ini belum ngomong sudut pandang yang lain. Nah, sementara itu dulu, Pak. Tunggu Pak. Berarti kalau dianggap sebagai pertumbuhan dalam hal ini harus mengeksploitasi secara besar-besaran beberapa aspek tersebut. Nah, ini kira-kira efeknya yang dikatakan Pak Didin tadi berkah atau petaka sebenarnya? Ini petaka, Pak. Petaka. Jadi kan Ibu Pertiwi ini tadinya tidur damai gitu setelah penjajahan pergi. Lalu kemudian kita ingin membangun. Nah, untuk modal pembangunan kita tidak punya. Akhirnya kita mengundang investor. Masuklah investasi besar-besaran masuk ke sini. Harapannya setelah ada investasi maka terciptalah lapangan kerja. Dari lapangan kerja yang ada itu nanti kemudian masyarakat menjadi punya kemampuan daya beli. Lah, daya beli masyarakat atau bangsa inilah yang kita sebut sebagai pasar potensial. Jadi produk tidak akan terbeli di sebuah bangsa kalau bangsa itu tidak punya daya beli. Lah, supaya punya daya beli maka harus diinjeksi. Cara penginjeksiannya itu bisa dua macam. Bisa lewat investasi dari asing masuk ke sini, atau kalau menurut John Maynard Keynes bisa negara yang turun masuk ke pasar untuk mengintervensi. Jadi negara intervensi ke bawah dengan menyelenggarakan proyek-proyek padat karya. Dari sana rakyat akhirnya punya uang. Uang inilah yang diharapkan menstimuli agar terjadi transaksi, sebab rakyat punya daya beli. Kalau mereka sudah punya daya beli, inilah yang kita sebut sebagai pasar yang potensial bagi transaksi lanjutan nanti. Ya. Terkait dengan upaya untuk mempertahankan ini, Pak. Katanya kan tadi Pak Didin mengatakan bahwa ini ternyata malah menjurus pada petaka, Pak. Ya. Petaka karena di sisi lain ternyata pertumbuhan ekonomi tidak selalu membuat persoalan-persoalan yang sangat mendasar yang mendera bangsa ini dapat terselesaikan gitu. Artinya sudut pandang yang berbeda ini saya kira. Nah, terkait dengan ini momen
17 Agustus 1945 ini. Bagaimana Pak upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan Ibu Pertiwi ini kira-kira bagaimana Pak? Saya bingung mulai dari mana. Kalau bicara kedaulatan itu artinya kan kita tidak akan dibuat tergantung oleh siapapun. Tapi nyatanya secara ekonomi kita terlanjur tergantung. Secara politik juga masih memperoleh dikte. Secara kebudayaan juga kita ini dipenetrasi habis-habisan. Jadi penetrasi mereka luar biasa masuk ke sini. Bahkan kalau bisa ada semacam upaya menghapuskan identitas bangsa ini. Nah, di pihak yang lain, proyek besar yang namanya Nation and Character Building ini ya hanya slogan, hanya diomongan, karena di dalam laku juga tidak cetok. Memang sering kita ngomong, ayo kita membangun kepribadian bangsa, kita membangun karakter bangsa, tapi ngomongnya, tulisannya begitu, tapi lakunya ya saya lihat ketauladanan yang bisa kita lihat sehari-hari itu orang masih lebih bangga kalau menggunakan brand asing, orang masih lebih bangga kalau lulusan luar negeri, orang masih lebih bangga kalau berteman dengan bule. Bahkan gadis-gadis kita sedemikian kebelingernya, gadis-gadis kita itu merindukan sekali persona seperti itu alat vital bumi. Bagi saya ini aduh ini ya, saya tidak menyalahkan, mereka kan korban iklan. Yang salah itu adalah orang-orang media yang membranding seolah-olah sesuatu yang bule itu mesti lebih hebat, mesti lebih baik, mesti positif. Lalu public figure kita, artis-artis yang menjadi idol, yang bakal akan menciptakan gerakan imitasi. Kan public figure itu sebagai idol kan tentu akan diimitasi oleh masyarakat. Lah kalau public figure, artis-artis itu juga gandrung dengan bule, ya jangan salahkan kalau anak-anak muda sekarang lebih merindukan bule ketimbang orang sendiri. Lalu advertising juga punya andil di sana. Banyak sekali model iklan itu, kenapa harus selalu bule? Padahal produk yang ditawarkan adalah produk yang itu merupakan produk yang sesuai dengan karakter katulistiwa. Nah, kalau kita melonceng produk, entah kosmetik, entah sabun, entah apalah, yang peruntukannya adalah untuk orang-orang katulistiwa, tentu pakailah model orang-orang katulistiwa. Ya paling elek, paling jelek itu orientalis lah, wajah oriental kalau ndak mau pribumi. Tapi kadang bule dipaksa-paksakan. Lah apa hubungannya bule dengan kosmetik, produk kosmetik? Yang produk kosmetik itu mereka inginkan itu agar dibeli oleh orang-orang yang hidup di katulistiwa. Ini kan logika yang berjumpalitan ini. Nah, tapi nampaknya hal demikian ini dirasa tidak mengganggu. Saya pikir sing sehati sakjane sapa gitu. Secara akal ini sing sehat ini sapa gitu. Nah, maksud saya tidak perlu negara itu harus membuat regulasi larangan menikah dengan bule, atau membuat regulasi bahwa kalau kamu menikah dengan bule maka anakmu otomatis kehilangan kewarganegaraan. Tidak perlu sampai situ lah, tapi otomatis muncul kesadaran sendiri gitu loh, bahwa pribumi itu lebih baik ketimbang mereka. Apa sih hebatnya bule? Jarang ngadus loh Pak, ambune lebus. Saya tidak sarah ya, saya tidak sarah di sini. Cuman memang daerahnya dingin sehingga tidak memungkinkan orang untuk rajin mandi. Lalu mungkin air juga di sana juga kan menjadi es Pak, jadi mungkin mahal. Kalau di sini orang sehari kadang ada yang mandi sampai 3 kali. Wong ngresik-resik ambune ya ora lebus. Ora sarah loh ya iki. Berarti ini ada hubungannya dengan peranata sosial yang memang diformulasikan begitu Pak ya. Yang memang ada kaitan didesain dan
ada kaitannya dengan revolusi di bidang komunikasi dan informatika yang seperti yang disebutkan tadi Pak kira-kira. Iya, jadi ini ada desain seperti yang saya bilang tadi. Ada desain besar untuk menghapus identitas nasional kita, disengaja atau tidak. Desain ini berjalan. Bukan disengaja, disadari atau tidak. Kalau desain jelas disengaja, tapi persoalannya kita sadar enggak bahwa sedang masuk perangkap desain itu. Lah desain itu akan berjalan dengan mulus karena memperoleh infrastruktur atau alat instrumen yang kita kenal dengan IT tadi itu. Hari ini kalau ada postingan-postingan yang berkulit putih itu sepertinya wow gitu. Wow, kalau yang diposting itu kulitnya coklat kurang wow. Akhirnya adalah meskipun kulit kita coklat, ketika kita habis foto selfie, kita rubah, kita photoshopi itu photoshopi itu menjadi kita seolah-olah berkulit ya, kalaupun enggak putih rada-rada kuning gitu. Ini kan sebenarnya penyakit kuning Pak. ini menunjukkan itu potret kita, betapa mindernya mental kita, betapa landernya kita ini. Waduh, parah ini. Lalu kemudian ada kesan seolah-olah kalau anak muda ini bisa ngomong bahasa Inggris cacisus itu lebih wow gitu ketimbang anak muda yang paham bahasa kromo inggil, kromo kedaton, bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi itu beda rasanya. Nah, ibu-ibu muda itu kalau nyekolahkan anak-anak mereka ke PAUD, ke TK itu mereka nampak wajahnya memancarkan kebahagiaan ketika anaknya mengerti sepatah dua patah kata asing ini. Mereka soal bangga. Saya miris sekali. Meskipun anak saya ya bahasa Jawa gradul-gradul. Tapi saya akan tetap mempersuasi bahwa apapun bahasa kita harus dilebih dahulukan ketimbang bahasa lain. Karena bahasa ibu ini adalah identitas nasional kita. Asep. Oke. Ini ada Mas Asep. Ya. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Pendapat Mas Asep tentang ini apa? Fenomena pergeseran sudut pandang dan adanya agenda setting yang mungkin tidak disadari. Sebenarnya anak-anak muda ini sudah digiring. Apakah Mas Asep merasakan hal itu atau tidak sadar sebagai pelakunya sendiri? Kira-kira suka nggak boleh? Wong Indonesia ini unik kok. Gak usah dirasani wong ngerasan diri. Ya seperti konstelasi yang ada di sekitar sini, sekitar bangsa Indonesia sendiri. Ya mau dipropaganda ya orangnya propaganda sendiri. Jadi otomatis makanya unik. Iya. Nah, melihat sudut pandang terkait apa tadi? Terkait ya kebanggaan menjadi Indonesia, terus saya ini melirik budaya asing. Ya. saya ini bangga kalau saya memegang hasil dari buatan dalam negeri. Oh iya. Ya. Nah, makanya kok saya lihat ini kok mereknya Cina, ya nggak jadi kok dipakai. lebih baik saya pakai capil. Caping. Iya, karena belum tentu pakai payung ini lebih awet daripada pakai capil. Oh, saya punya capil di rumah itu Nanti digaruk. Ayo pakai caping digaruk kamu nanti. Ya. Enggak. Enggak, ya. Enak pakai capil itu. Oh, Jadi, apa? Tahan air, tahan panas, dan udara. Harganya ya murah. Terus bisa mencatatkan apa buat saudara sendiri. Nah, itu bangganya saya pribadi di situ. Melihat dari produk-produk luar yang mana produk itu memang sangat modern ya, sangat canggih dan instan pemakaiannya, tapi bagi saya instan loh, cuma sementara. Kita nggak perlu instan loh, sudah instan sendiri. Iya. Makanya pakai batik ini Mas ya. Loh, ini batik Solo. Wah. Saya cinta Solo. Oh, jelas. Meskipun saya lamanya. Nggak ada kan di luar sana ada batik apa Tiongkok, batik Eropa, batik
Inggris kan nggak ada. Batik kan cuma ada di Jawa sendiri. Mungkin saya pakai ini itu kan saya ini bangga gitu loh, memakai produk busana dalam negeri, produk nenek moyang, produk yang sekarang ini malah diminati dan malah dilirik oleh para pejabat yang ada di luar negeri. Banyak sekali contohnya, kita sendiri produk yang mana itu sedang lagi dibumingkan di luar, malah kita tidak menggubris itu gitu loh. Barang kita dipopulerkan di luar tapi kita tidak menyadari itu, malah kita di sini mempopulerkan produk ciptaan mereka. Apakah ini sudut pandang yang keliru? Ya keliru gitu loh, keliru sekali lah. Kalau ingin merubah sudut pandang seseorang, ya kita harus menutup keran dari sistem propaganda ini, konstelasi ekonomi politik ini. Kalau kita menutup itu, mungkin sudut pandang dari masing-masing bangsa sudah tidak lagi memerlukan ciptaan yang itu sama persis fungsinya, bentuknya dengan produk yang ada di luar negeri. Ya contohnya yang sudah disebut oleh Pak Didin tadi mengenai sabun, yang itu kita sendiri juga punya sabun terus dipopulerkan oleh orang luar negeri. Ya kita masa nggak secantik orang luar negeri, masa nggak seganteng oleh orang negeri? Apa sih bedanya kita dengan orang sana? Oh kita ini putih ya. Iya. Putih bukan putih seperti Bajunya putih. ya, putih seperti cat cat tembok. Kan kita putih alami. Oh iya. Daripada putih yang putih banget tapi ada bintik-bintiknya, itu kena malaria apa malah rindu. Nah, itu putih yang yang tidak enak dipandang. Yang sejatinya yang tak dipandang adalah putih milik kita sendiri gitu. Meskipun kita, kata orang sendiri, itu seperti sawo boso ya, terus ampasnya kopi ya. Terus loh, tapi kan kita nggak ada bintik-bintiknya. Oh iya. Yang ada cuma bintik tai lalat aja. Itu kan cuma hanya di bagian salah satu iya, sebagai istilahnya imbuhan lah. Kalau donat itu toppingnya. Toppingnya. Oh iya. Ya seperti itu. Nah, kalau kita melihat bangsa sendiri itu sumber dayanya di Barong. Didongkrak. Ya, didongkrak untuk kepentingan pertumbuhan Sumber daya apa? Manusia. Ya sumber daya semuanya, entah manusia, entah sumber daya mineral, alam, didongkrak untuk kepentingan pertumbuhan nasional. Menurut saya pribadi itu cuma hoak, cuma omong kosong. Lah buktinya kalau di-up-kan, nah saya di sini kok nggak megang emas, nggak megang minyak sendiri, kok malah beli oli kok mereknya bukan oli merek sendiri, seperti itu. Kok made in Lamongan nggak apa-apa, made in tetet ya, itu sih nggak saya sukai. Makanya sepeda motor saya cepat aus, seperti itu, karena nggak barokah. Ya kan nggak barokah gitu. Kalau barokah kan meskipun itu memproduksinya sederhana, tapi ya dengan tidak secara langsung menyecarakan bangsa sendiri, ya mungkin imbasnya ya akan tahan lama, seperti itu. Itu sih sudut pandang saya terkait orang melihat pertumbuhan ekonomi sekarang seperti itu. Jadi produk-produk yang sejatinya itu aslinya fungsi, terus manfaat, terus price-nya itu sama,
kenapa kita sendiri, bukan saya, tapi kenapa kok bangsa yang Menurut saya nggak ada ditambahkan, karena yang bisa ditambahkan itu cuma moralitasnya saja. Itu. Nah, kira-kira komentarnya bagaimana nih Mbak Tias? Ini kebetulan kan habis ikut upacara pakai baju batik juga nih. Nah, kira-kira kalau mau pakai baju batik punya kebanggaan atau memang Mbak Tias nih mumpuni di bagian di bidang tata busana nih? Kalau menurut Mbak Tias, busana batik itu punya kelebihan di mana? Produk dalam negeri. Batik ini kan Tiba-tiba ke Indonesia. saya baru datang ini Pak Lukman. Aduh. Kalau menurut saya ya batik punya kita itu kan kain yang unik yang orang lain atau negara lain itu nggak punya gitu loh. Dengan motif-motif yang rame kayak gini, terus model kayak gitu kan banyak macamnya. Terus batik juga kan merupakan ini toh baju khasnya orang Indonesia gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya sebagai orang tata busana itu batik itu keren gitu Pak, karena beda dari yang lain. Batik itu simbol yang Pokoknya simbol simbol dari kalau kita tuh wibawa, kita tuh keren, terus punya karakter lah kita tuh. Jadi tentara itu batik kan enggak? tuh kok bahas tentara toh ya. Ya itu sih Pak menurut saya. Oke, kepada semua tentara semua menggunakan Mbak Tias bisa nanti Yang menjahitkan. menghubungi. Oke. Pak Didin, barangkali ini ternyata anak-anak muda sekarang nggak terlalu ya Pak menyukai hal-hal yang datang dari bangsa lain. Ternyata masih ada kesadaran untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, kalau dikembalikan kepada core diskusi kita saat ini, kira-kira apa ini pendapatnya Pak Didin? Silakan Dik. Mungkin berapa persen itu? 5-10% generasi muda kita yang punya pemikiran semacam tadi. Mereka pun bicara semacam itu mungkin karena di depan kita, Pak. Ya enggak lah. Oh enggak. Enggak, karena kan saya juga suka batik. Sebagai orang tata busana itu batik itu keren Pak. Enggak ada yang lain yang punya maksudnya negara lain yang seperti kita gitu loh. Kita punya kayak gini, terus modelnya, motifnya itu juga kan macam-macam gitu loh. Apalagi sekarang kan di tempat-tempat wisata sudah banyak batik itu beraneka ragam. Apalagi sekarang muncul namanya batik tayang itu, yang dari besi-besi tayang itu yang dicetak dari warga kita sendiri itu kan, itu juga keren loh Pak. Itu mahal kalau dijual di luar negeri. Makanya saya itu suka pakai batik, bangga lah punya batik itu. Jadi nggak malu pakai batik. Yang punya usaha batik orang Indonesia atau orang luar? Indonesia kebanyakan. Orang Indonesia. Oke. Protes anak muda. Iya ya. Karena memang betul-betul cinta ya, berarti kami orang tua bersyukur. Tapi besok kalau tidak ada kita, tiba-tiba pakai kemeja lagi. Oke, Pak Lukman, gini ya. Jadi ini bagaimanakah pengaruh konstelasi politik ekonomi tingkat internasional, efek atau pengaruhnya kepada nasib bangsa kita? Tadi bicara melebar sampai ke persoalan kepribadian, sampai ke arah kemandirian kedaulatan berpolitik. Tapi core diskusi awalnya kan sebenarnya kan lebih ke politik ekonomi. Nah, saya kembalikan ditilik dari konstelasi politik ekonomi yang terjadi adalah sentralisasi kapital tadi itu. Sebenarnya kalau ada orang mengatakan sudut pandang ekonomi bahwa itu berkah bagi bangsa, saya dengan tegas menolak. Enggak, atau barangkali belum. Tapi nampaknya enggak. Karena hari ini saya lihat ada banyak usaha-usaha itu justru yang berguguran. Yang tadinya baru startup ya, baru mulai usaha, lalu kemudian ada turbulensi ekonomi semacam itu. Ini menjadi rontok.
Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena begini, Pak. Kalau perdagangan di zaman dulu itu negara punya peran untuk ikut terjun lalu membuat regulasi, ikut-ikutan mengatur, menjaganya sekaligus mengawalnya, sehingga negara di situ benar-benar punya peran dan fungsi menjadi pengaman bagi bangsa agar tidak sampai memperoleh serangan dari asing. Nah, tapi perdagangan semacam ini kan perdagangan yang klasik ya, konvensional. Nah, hari ini perdagangan telah berubah menjadi lebih modern karena kata pasar itu tidak lagi dimaknai sebagai sebuah tempat atau teritorial di mana bertemunya supply and demand. Hari ini supply and demand bisa berlangsung tanpa wilayah fisik, tapi bisa lewat online. Apa? Belum ya. Nah, tapi di mana Wilayah teritorial. Oke, Pak. Wilayah teritorial. Nah, karena perdagangan hari ini menjadi modern, maka indikatornya negara perannya menjadi menyusut dengan indikator pintu dibuka selebar-lebarnya atau istilahnya pasar terbuka, demokratisasi, liberalisasi segala sektor, lalu kemudian kekuatan asing tadi berhasil masuk, sehingga inilah yang saya sebut negara mengalami negara mengalami penyusutan peran atau dipertanyakan lagi peran negara itu. Habis. Difusi, enggak, silakan. Enggak, saya cuma ngomong istilahnya difusi, bukan difusi, kabur. ya, difusi. Bukan involusi, Pak ya. Oh, bukan. Mungkin bisa jadi, Pak. Iya. Nah, lalu yang mengatur pasar bukan lagi negara, yang mengatur adalah invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Nah, tangan yang tidak terlihat itu siapa? Yakni mekanisme pasar tadi itu. Nah, mekanisme pasar itu siapa yang menang, maka dialah yang punya wenang untuk menentukan pasar ini harus diapakan. Nah, kalau ini sampai berpengaruh pada usaha-usaha yang baru berangkat tadi, maka inilah yang saya sebut sebagai layu sebelum berkembang. Ekonomi anak-anak bangsa ini memperoleh serangan semacam itu. Nah, problemnya adalah kita punya banyak kendala. Kendalanya antara lain orang yang baru tumbuh ini pokoknya kena regulasi loh Pak. Jadi orang baru mau usaha dapat regulasi, Dipersulit. saya tidak bicara dipersulit tapi memperoleh regulasi yang lumayan banyak. Nah, terus di satu sisi, di sisi yang lain kita juga memperoleh imbas dari mata uang kita. Mata uang kita juga menjadi ikut Apakah ini ada kaitannya dengan sistem birokrasi kita, Pak? yang nanti saya nambahkan lagi, barangkali teman lain ada. Oke, silakan. Kalau pendapat dari teman-teman Sawo ini gimana ini, Mas Bagus? Ya, terkait itu tadi. Terkait dengan internasional yang terintegrasi dengan lokal. Terus barangkali. Internasional dengan lokal. Ya, mungkin secara infrastruktur dari teknologi sendiri sudah mendukung dengan adanya teknologi informasi untuk mempercepat antara produsen dengan konsumen. Jadi antara arus transportasi tidak terlalu panjang, cukup dengan menyentuh layar smartphone kita sudah bisa mengakses pasar tanpa harus bertemu langsung. Kemudian tapi di situ juga ada pertimbangan ongkos produksi. Jadi
ongkos produksi pun dan juga ongkos transportasi akhirnya juga bisa dipotong dengan adanya percepatan antara produsen dengan konsumen sudah langsung ketemu. Tapi yang jadi masalah di sektor ekonomi keuangannya, jadi di mana nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh harga minyak, dipengaruhi oleh hal lain yang itu sekarang di era sekarang tidak seperti yang era pemerintah sebelumnya, yaitu ditentukan kisarannya dari segini, tapi sekarang ditentukan oleh mekanisme pasar, ditentukan dengan mekanisme harga minyak dunia. Jadi nilai tukar rupiah ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pun juga harga bahan bakar minyak pun juga berubah sewaktu-waktu. Nah, itu memang kalau di masyarakat sendiri tidak terlalu masalah, karena memang berapapun naik atau turunnya harga BBM tetapnya ya belinya 10.000 ya 10.000. Nah, itu walaupun liter berapa tapi masyarakat tetap belinya seliter. Tapi yang jadi dampaknya adalah di sektor ekonomi langsung yang di masyarakat bawah. Jadi ketika harga pokok juga dipengaruhi oleh harga minyak naik, ketika sudah naik sulit untuk turun lagi. Jadi itu yang mungkin satu disayangkan. Dia hubungan dengan apa? Ini. Oke, saya jadi ketemu lagi nih ketika Bagus mencoba menyambung. Itu kalau istilah saya itu pengintegrasian pasar lokal terhadap ekonomi internasional. Nah, tadi kan sudah ada hambatan produksi dari startup atau usahawan-usahawan baru yang mereka terhambat karena ada regulasi dari negara. Bagus menambahkan bahwa sejak ekonomi lokal diintegrasikan ke ekonomi internasional, maka ada variabel lain yang menjadi pengganggu di sana, yakni ternyata modal ini selalu mengalami keguncangan terus-menerus. Kenapa modal ini menjadi labil semacam itu? Karena modal ini dibasiskan pada mata uang kita yang juga labil, kadang apresiasi, kadang depresiasi. Nah, kenapa mata uang ini labil terus-menerus? Karena menurut Bagus, karena mengikuti harga minyak internasional. Sementara harga minyak internasional ini dimainkan oleh NYMEX ya, New York Exchange itu yang memainkan harga minyak. Nah, hubungan antara minyak internasional terhadap mata uang, lalu mata uang menyebabkan keguncangan modal, sehingga modal yang labil semacam ini tidak bisa menjadikan pedoman. Inilah yang mengganggu startup kalau mereka ingin membuat usaha baru. Nah, kalau di zaman dulu, zaman merkantilisme, inilah yang dikatakan sebagai dualisme ekonomi menurut Jabu. Ketika ekonomi lokal primitif diintegrasikan ekonomi internasional di Eropa melalui VOC atau Belanda. Nah, sekarang di era modern pola semacam itu muncul lagi. Cuman bedanya kalau dulu yang mengintegrasikan ekonomi itu adalah Belanda, hari ini yang mengintegrasikan ekonomi ini adalah temuan-temuan IT tadi, atau yang sering teman-teman sebut sebagai revolusi eksponensial tadi. Apa artinya ini? Artinya bagi kami bangsa Indonesia yang pro nasional ini sama dengan akselerasi dan eskalasi eksploitasi bangsa secara besar-besaran melalui revolusi eksponensial. Kesimpulannya ini sebenarnya adalah petaka bangsa. Jadi mari kita siap-siap menghadapi petaka baru. Saya kira itu sebagai closing kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi.